jangan pernah takut bermimpi. Jangan pernah takut bermimpi. Karena dengan usaha keras kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberkahi dan dikaruniai kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada momen hari ini, pada kali ini, tema dari video kita adalah tentang virtual podcast. Dan alhamdulillah saya sudah kedatangan guest star kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah sosok yang sangat inspiratif, seorang pendidik yang sangat melekat bahkan dengan dunia kesenian. Beliau adalah seorang konten kreator dan juga orang yang pernah mengkompos sebuah lagu. Beliau juga orang yang pernah mengikuti study exchange ke salah satu negara di Eropa, yaitu di negara Jerman. Baiklah, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Frau Titi. Waalaikumsalam Tiga. Wie geht es Ihnen, Frau? Danke gut. Und dir? Sehr gut, super, Alhamdulillah, Frau. Jadi hari ini kita podcastan, Frau, tapi podcastan kita virtual ya. Kalau kebanyakan orang mungkin langsung di satu tempat gitu ya, Frau. Jadi untuk tema kali ini virtual podcast. Nah, untuk yang pertama nih, Frau. Frau Titi kan sebagai seorang guru bahasa asing, terutama guru bahasa Jerman gitu ya, Frau. Bagaimana sih cara Frau Titi itu untuk memikat hati para peserta didiknya Frau Titi untuk tertarik mengikuti selama kegiatan pembelajaran bahasa Jerman sendiri? Oke, memotivasi agar anak-anak tertarik. Mm-mm. Kira-kira Tika sudah pernah Frau Titik motivasi ya? Sangat banyak motivasi dari Frau Titi itu, Bro. Ya. Oke, yang pertama karena Frau Titi ini mengajar bahasa Jerman, motivasi Frau Titi ya tentang program-program yang bisa dilakukan oleh anak-anak bisa mewujudkan mimpinya di Jerman. Misalnya ada program au pair, kemudian FSJ, Ausbildung di Jerman. Nah, dari situ Frau Titi cerita bahwa kalau kalian memiliki kemampuan berbahasa Jerman, kalian dapat mewujudkan mimpi bisa ke Jerman. Atau di tingkat SMA ada Olimpiade Bahasa Jerman. Nah, kalau juara tingkat nasional, hadiahnya itu biasanya mengikuti program pertukaran pelajar di Jerman, ada juga yang mendapatkan kursus bahasa Jerman di Jerman, dan juga mengikuti Olimpiade tingkat internasional. Nah, selain hal-hal tersebut, Frau Titi juga selalu sharing pengalaman Frau Titi dapat beasiswa ke Jerman dan apa yang Frau Titi lakukan di sana itu untuk memotivasi anak-anak agar mau belajar bahasa Jerman dengan giat. Oke, sangat memotivasi. Salah satunya saya ya, Frau, yang pernah ikut andil dulu, dapat Betul sekali. kesempatan untuk mengikuti di tingkat provinsi gitu ya, Frau. Iya, betul sekali. Kemudian yang selanjutnya nih, Frau. Menurut pandangan Frau Titik sendiri, ada nggak sih perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dengan yang ada di Jerman? Kalau untuk terkhususnya bahasa ya, Frau, karena dari pengalaman yang pernah saya temui gitu, kalau di bahasa Jerman kalau tidak salah itu ada yang tingkatannya A1, A1, A2, A3, atau B dan selanjutnya seperti itu, Frau. Silakan, Frau. Ya, kalau kalau bahasa Jerman tingkat SMA itu diharapkan setelah lulus atau sudah selesai menempuh sampai kelas 12 itu menguasai keterampilan berbahasa Jerman level A2. Levelnya A2. Jadi anak-anak ini dituntut untuk bisa menguasai materi A2 baik secara lisan maupun secara tertulis. Kalau untuk metode-metode pembelajaran sangat bervariasi. Kalau untuk pembelajaran bahasa itu banyak
metode yang bertujuan agar siswa itu lebih aktif, berperan aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya bermain peran, kemudian diskusi, kemudian ada metode permainan, dan yang lebih menyenangkan begitu. Tidak hanya misalnya belajar tentang tata bahasa, tidak seperti itu. Atau tentang kosakata saja, tidak seperti itu. Misalnya dalam belajar teks berbentuk lagu, anak-anak mendengarkan, kemudian teks lagunya itu dibuat rumpang sehingga nanti anak-anak bisa menentukan disediakan kosakata yang untuk mengisi teks rumpang dari lagu tersebut, anak-anak mendengarkan kemudian menentukan oh ini begitu. Jadi sangat bervariasi tergantung juga gurunya ya. Masih mute, Tika? Suaranya belum ya. Oke, oke. Oke, maaf, Frau. Jadi sangat bervariasi ya, Frau, menuntut Ya, siswa untuk lebih aktif lagi di kelas gitu. Kalau biasanya di ya, kalau Indonesia kan banyak yang menggunakan metode ceramah gitu ya, Frau ya, atau ya metode. kalau bahasa asing ya harus variatif agar anak Mm, mampu berbicara seperti itu, agar anak mampu membaca teks, memahami teks, mampu mm, menulis misalnya hanya menulis email sederhana. mm. Jadi dituntut seperti itu. Oke, jadi untuk yang selanjutnya nih, Frau. Eh, Pendidikan di Indonesia kan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir kita menggunakan sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya, Frau, karena adanya corona ini, Frau, kan ya. Dan di saat itu guru dituntut untuk lebih kreatif, untuk lebih em, memvariasikan metode pembelajaran menggunakan teknologi untuk melancarkan kegiatan pembelajaran. Nah, dari Frau Titi sendiri ini, eh, Frau Titi menggunakan solusi apa sih agar pembelajaran di kala pandemi, di kala COVID-19 PJJ ini tetap berjalan lancar? Oke, pembelajaran di masa pandemi ini menuntut guru lebih kreatif. Frau Titi tadinya tidak tahu apa itu Google Form, tidak tahu apa itu Google Classroom, tidak tahu Quizzes dan sebagainya. Akhirnya mau tidak mau kita harus belajar. Jadi Frau Titi juga belajar bagaimana membuat classroom menggunakan Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu Frau Titi memberikan tugas-tugas untuk anak-anak. Setiap kelas Frau Titi buat untuk kelasnya. Kemudian di samping itu Frau Titi juga mencoba membuat video pembelajaran yang diupload di akun YouTube-nya Frau Titi. Kalau bahasa asing, pembelajaran jarak jauh, misalnya menggunakan Zoom meeting, kendalanya anak-anak banyak tidak mempunyai kuota. Akhirnya Frau Titi mencoba membuat video pembelajaran dan alhamdulillah menggunakan video pembelajaran itu bisa menggantikan Frau Titi berada di dalam kelas, tapi kelasnya kelas maya. Jadi anak-anak Frau Titi minta untuk nonton video misalnya tentang perkenalan. Kemudian setelah nonton video itu, Frau Titik memberikan tugas di Google Classroom. Anak-anak Frau Titik minta untuk berkenalan dengan temannya. Yang pertama secara tertulis menggunakan WhatsApp. Jadi nanti di screenshot hasil perkenalannya itu kemudian dikirim lewat Google Classroom fotonya. Kemudian yang kedua membuat video perkenalan yang dikirim juga melalui Google Classroom. Jadi PJJ ini membuat Frau Titi berusaha untuk bisa dengan teknologi yang seperti ini ya. Jadi mau tidak mau harus bisa. Iya, memang karena memang dituntut oleh kondisi ya, Frau. Jadi harus bisa Iya, gitu ya, betul. Frau. Itulah mengapa Frau Titi sekarang jadi aktif menjadi seorang konten kreator di YouTube ya, Frau ya. Banyak sekali Iya, videonya saya sering lihat, Frau. Buat alhamdulillah sembari. bisa
Bisa membantu anak-anak tidak hanya di sekolahnya Frau Titi, tapi dari berbagai sekolah di berbagai provinsi di Indonesia, dan responnya juga sangat bagus katanya, Hmm. mudah dipahami seperti itu. Iya, Frau. Karena saya juga menonton sendiri gitu ya, Frau, untuk mengingat-mengingat eh, tema-tema yang mungkin pernah saya lupakan gitu Materi. materinya. Oke, untuk yang selanjutnya, Frau Titi tadi pernah menyinggung mengenai study exchange ke Jerman. Apa sih motivasi Frau Titi mengikuti study exchange ke Jerman, Frau? Oke, Frau Titi pernah mendapatkan beasiswa pertukaran pendidikan dari Dinas Pertukaran Pendidikan Jerman. Nama programnya Hospitation. Frau Titi berada di satu sekolah, melihat proses pembelajaran di sana seperti apa. Jadi motivasi Frau Titi yang pertama ingin tahu metode pembelajarannya, strateginya, model-model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di sana, kemudian seperti apa anak-anak Jerman dalam proses pembelajaran tersebut, apakah berbeda dengan anak-anak di Indonesia. Mm-mm. Kemudian yang kedua, Frau Titi juga ingin mengenalkan sedikit tentang budaya Indonesia untuk anak-anak di Jerman, begitu. Untuk yang terakhir nih, Frau. Eh, Bolehlah sebagai seorang sosok yang sangat menginspiratif, bolehkah gitu istilahnya meminta sepatah dua patah kata atau sepatah dua patah kalimat untuk generasi muda kita yang nantinya akan menonton video ini nantinya, untuk memotivasi mereka yang misalnya untuk seperti saya yang ingin belajar lagi banyak bahasa, tidak hanya berfokus kepada bahasa Inggris misalnya, bisa ke bahasa Jerman dan lain-lain. Juga mereka yang ingin mendapatkan like a beasiswa, beasiswa untuk ke luar negeri. Silakan, Frau. Oke, Frau Titi ingin mengatakan jangan pernah takut bermimpi. Jangan pernah takut bermimpi. Karena dengan usaha keras kita belajar, misalnya dalam bahasa Jerman, kita belajar bahasa Jerman, kemudian kita mampu berkomunikasi dengan bahasa Jerman baik tulis maupun lisan, kita bisa mewujudkan mimpi kita untuk bisa ke Jerman. Ada banyak program yang bisa diikuti sehingga kita bisa ke Jerman, kemudian mendapatkan beasiswa, bisa beasiswa studi, bisa mengikuti program Ausbildung atau pelatihan keterampilan profesi, misalnya mau menjadi perawat, mau menjadi pekerja di perhotelan, di konstruksi atau bangunan, semuanya banyak sekali jurusannya untuk Ausbildung. Kemudian bisa juga mengikuti program au pair atau FSJ. Jadi kalau kita bisa berbahasa Jerman, maka banyak sekali kesempatan untuk bisa ke Jerman. Untuk itu, jangan pernah takut bermimpi. Wujudkan mimpimu. Oke, luar biasa. Terima terima kasih untuk kata-kata motivasi yang sangat memotivasi karena beliau inilah salah satu orang yang memotivasi saya untuk dulunya belajar banyak bahasa. Tampil dulu itu ada kalau tidak salah saat upacara awal-awal saya masuk di SMA gitu ya, Frau. Frau tampil baru pulang dari Jerman kalau nggak salah dulu, Frau. Kemudian bilang eh memotivasi siswa-siswa bahasa Jerman segala macamnya. Akhirnya saya memilih jurusan bahasa Indonesia gitu, Frau. Jurusan bahasa waktu itu ya, Frau. Dan akhirnya bertemu Frau dan akhirnya memiliki kesempatan untuk mengikuti olimpiade di tingkat provinsi dan alhamdulillah bisa mengikuti di tingkat nasional waktu itu ya, Frau. Tahun 2015 kalau tidak salah. Betul sekali, ya. Banyak sekali pengalaman yang akan kalian dapatkan. Buat teman-teman, jangan pernah takut. Kita coba terus. Yang ingin sekali belajar bahasa asing, belajar terus. Karena dengan kita belajar, kita berani, insya Allah kita bisa. Terima kasih Frau Titi untuk kesempatannya dan berkenan sudah menjadi guest star kita pada podcast virtual podcast kali ini. Terima kasih atas kesempatannya dan kepada teman-teman semuanya, selamat menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe. Subscribe juga channel YouTube-nya Frau Titi
Ada, kemudian ada Instagramnya beliau, Titik Mariani 67 kalau tidak salah. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.